Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran program linier. Nah, apakah program linier itu? Nah, ini program linier adalah metode untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, minggu kemarin kalian sudah mengenal materi persamaan linier. Sekarang kita akan bahas yang pertidaksamaan linier. Nah, kompetensi dasarnya untuk pengetahuan yaitu 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, yang keterampilan 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, model matematika. Yang keempat, nilai optimum bentuk objektif. Nah, ini pelajaran pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya. Kata-kata pertidaksamaan. Nah, diingat-ingat, kalau persamaan kemarin tandanya adalah sama dengan. Sekarang pertidaksamaan yaitu pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel dan setiap variabelnya memiliki pangkat 1. Nah, bentuknya seperti ini. AX plus BY kurang dari sama dengan C. Itu pertidaksamaan. Ya, terus yang bentuk yang kedua, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Lalu AX plus BY kurang dari C. Dan AX plus BY lebih dari C. Penyelesaiannya, himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier pada bidang kartesius, yaitu berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian DP. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, ini kita akan menggambar grafik bidang kartesius dan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah penyelesaiannya, 1. Membuat garis pembatas. Nah, ini membuat garis pembatas itu kamu harus menggunakan apa? Nah, titik koordinat. Menentukan titik koordinat, ya. Dilihat tandanya, pertidaksamaan dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ada sama dengannya menggunakan garis utuh. Dan pertidaksamaan dengan tanda kurang dan sama kurang dan lebih dari itu menggunakan garis putus-putus saja. Yang kedua, menentukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Langsung saja pada contoh, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, itu 2 variabel ya, yaitu X sama Y. Penyelesaiannya, pertama adalah menentukan garisnya dahulu, yaitu menentukan titik koordinat dari persamaan. Ya, tadi pertidaksamaan diubah jadi persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kamu menentukan titik X dan Y-nya. Nah, caranya, nah ini, 2X plus 3Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, ya X-nya itu disubstitusikan pada persamaan, yaitu 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Jadi 0 dikali 2 sama dengan 0, ditambah 3Y sama dengan 6, jadi Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, jadi kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2. Berarti di titik X0, Y2. Setelah itu menentukan Y0, ya, 2X
plus 3Y sama dengan 6. Y-nya diubah jadi 0. Jadi substitusikan ke persamaan 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi 2X plus 0 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi titiknya ada di Y-nya 0, X-nya 3, jadi titik 3, 0. Nah, setelah itu kita buat bentuk kartesius. Nah, ini sumbu X. Nah, itu buat sumbu Y. Nah, tentukan titiknya. Nah, pertama di tengah-tengah adalah titik 0. X, Y-nya 2 dan X-nya 3. Ya, yang pertama adalah titik jika X-nya 0, 0, 2, jadi sumbu Y-nya 2, itu ada di titik 2 ya. Dan yang kedua 3, 0, berarti 3-nya X, Y-nya 0. Jadi di sumbu 3 itu di X. Jadi buat garis. Nah, sudah buat garis, setelah itu kamu menentukan titik ujinya. Nah, titik uji kita buat X-nya 0, Y-nya 0. Nah, tinggal kamu substitusikan. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. 0 semua ya. Jadi 0 kurang dari 6 itu bernilai benar. Ya, karena 0 itu lebih kecil dari 6. Jadi arsirannya adalah searah menuju titik 0. Nah, ini. Yaitu ya, DP-nya ada menuju titik 0. Sudah bisa menentukan DP-nya, daerah penyelesaian. Nah, ini untuk pertidaksamaan kalian menentukan DP, daerah penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yaitu suatu sistem yang terdiri dari dua pertidaksamaan atau lebih. Ya, tadi kamu sudah melihat caranya menentukan pertidaksamaan. Nah, untuk sistem pertidaksamaan itu ada 2 garis biasanya. 2 pertidaksamaan, 3 pertidaksamaan atau lebih. Jadi gabungan dari 2 garis pertidaksamaan. Penyelesaiannya himpunan nilai X, Y yang menyebabkan semua pertidaksamaan dan sistem bernilai benar. Nah, daerah penyelesaiannya berupa daerah irisan dari penyelesaian setiap pertidaksamaan di dalam sistem. Nah, contohnya, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari, ini ada 2 pertidaksamaan, X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Karena X lebih dari 0 itu positif ya. Y juga lebih dari 0 itu juga positif. Nah, penyelesaiannya menentukan titik koordinat dari X plus Y sama dengan 4. Persamaan yang pertama. Nah, tadi sudah dipelajari, sekarang kita langsung saja. Jika X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau Y-nya 0 sama dengan 4. Karena X plus Y sama dengan 4. Jadi di titik X4, Y4. Nah, setelah itu buat garis. Nah, buat garis dulu. X plus Y kurang dari 4. Kalau di titik uji, berarti 0 itu kurang dari 4. Benar atau salah? Benar. Jadi, arsirannya itu mendekati 0. DP-nya mendekati 0 ya. Setelah itu yang pertidaksamaan yang kedua menentukan titik koordinat dari 2X plus Y sama dengan 6. Nah, menentukan titik koordinatnya langsung saja. Jika X-nya 0, Y-nya 6. Jika Y-nya 0, X-nya 3. Langsung buat koordinatnya. Ya, ini 2X plus Y kurang dari 6. Y-nya 6, X-nya 3. Buat garis.
Nah, setelah itu menentukan titik ujinya. Sudah pasti 0 kurang dari 6. Berarti menuju ke arah 0,0. Nah, ini DP-nya. Nah, ya, setelah itu karena berarti sistem pertidaksamaan linear dua variabel berarti menggabungkan dua pertidaksamaan tersebut. Nah, sumbu X, sumbu Y, dan titik 0. Nah, buat pertidaksamaan dulu tadi di garis. Nah, titik 4 dan 4 buat garis, dan yang kedua titik Y-nya 6, X-nya 3 buat garis. Nah, karena mendekati 0 semua, berarti DP-nya ada di ini titiknya. Sudah ya, sekarang kita lanjut ke model matematikanya. Untuk program linear, model matematika. Model matematika adalah suatu rumusan dapat berupa persamaan, pertidaksamaan atau fungsi yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Nah, model matematika. Yang pertama, sistem pertidaksamaan dua peubah merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh peubah X sama Y. Nah, pertidaksamaan biasanya pakai variabel X dan Y. Nah, ini bentuknya fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fungsi tujuan yang berbentuk f, x, atau y sama dengan ax plus by merupakan bagian yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Kita lanjutkan ke contoh model matematika. Nah, ini pertanyaannya adalah tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A memerlukan luas tanah sebesar 100 meter persegi. Sedangkan rumah tipe B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Banyak rumah yang dapat dibangun maksimal adalah 125 unit. Biaya pembangunan satu unit tipe A adalah 200 juta rupiah. Dan satu unit tipe B adalah 150 juta rupiah. Buatlah model matematika untuk masalah ini dengan tujuan meminimalkan biaya pembangunan. Nah, dari sini kita akan lihat dari masalah ini ada apa aja. Nah, lihat itu adalah pembangunan rumah tipe A dan tipe B. Penyelesaiannya, nah misalkan X buat variabelnya X adalah banyak tipe A dan Y adalah banyak tipe B. Nah, dari sini kita akan lihat dibagi adalah rumah tipe A dan B. Kapasitasnya berapa? Kita akan bangun tipe A sama B itu berapa jumlahnya. Nah, dari situ akan ada banyaknya rumah, luas tanah, dan biaya. Nah, jadi di situ tipe A dibuat variabel X dan tipe B variabel Y dengan kapasitas 125 unit. Luasnya tipe A 100, tipe B 75 dan kapasitasnya adalah 10.000. Biayanya tipe A 200 juta X dan tipe B 150 juta X. Model matematikanya, nah dari banyaknya rumah tipe A dan tipe B kita buat pertidaksamaan. Karena kapasitasnya 125 berarti maksimal itu 125. Berarti tandanya adalah kurang dari 125. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 125. Dan dari luas tanah itu buat pertidaksamaan 100X plus 75Y kurang dari 10.000. Nah, dari ini kita kecilkan dibagi dengan 25. Hasilnya menjadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 400. Nah, syaratnya positif ya, harus positif yaitu
X lebih dari sama dengan 0 dan Y adalah lebih dari sama dengan 0. Dan dari biaya ini diubah jadi fungsi objektif, kita buat variabel Z sama dengan 200.000 X ditambah 150.000 Y. Nah, dari model matematika di sini ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah pasti sudah jelas. Kita lanjutkan ke nilai optimum bentuk objektif. Metode uji titik pojok. Kita akan buat metode titik pojok, yaitu pertama menentukan DP. Tadi sudah kita bahas DP, yaitu daerah penyelesaian. Dan yang kedua menentukan titik uji. Setelah itu 3 menentukan substitusinya. Nah, kita lanjut ke contoh. Dari sistem pertidaksamaan linear ada 2 itu ya. Tentukan nilai maksimum dari 2X plus 3Y adalah, penyelesaiannya kita buat koordinatnya. Nah, ini ya. Dari persamaan yang pertama, X plus Y kurang dari 5. Ya, sudah bisa ya tadi mencari titik koordinat. Jika X-nya 0 berarti sama dengan 5. Jika Y-nya 0 sama dengan 5. Dari ini kita buat garis. Nah, ini ya. Nah, itu adalah persamaan X plus Y kurang dari 5. Setelah itu buat garis pada pertidaksamaan yang kedua. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, dilihat dari sini, jika X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 6. Jika Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, masuk garisnya. Karena X-nya 0, X-nya positif dan Y-nya positif, jadi DP-nya adalah seperti ini. Nah, sudah jelas ya gambarnya. Setelah itu kita lihat di situ. Titiknya ada berapa? Ada yang pertama adalah titik 0,0. Nah, titik B itu 0,5, titik C 2, 3, dan titik D adalah 4,0. Nah, titik pojoknya itu semua ya. Titik pojoknya sudah diketahui 4 A, B, C, D. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 2X plus 3Y. Nah, ini ya. Yang pertama titik 0,0. Ya, karena 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang B, X-nya 0, Y-nya 5. Nah, nih, 2 kali X sama dengan 0 ditambah 3 kali Y, 3 kali 5, Y-nya karena Y-nya 5 sama dengan 15. Setelah itu yang ketiga, titik C, titik 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 4 ditambah 9. Berapa? 13. Setelah itu, titik yang keempat, titik yang D, 4,0. Ya. X-nya 4, Y-nya 0. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini kita menentukan nilai maksimum. Berarti nilai yang paling besar. Berapa? Ada di titik 5. Ada di 15 di titik 0,5. Jadi nilai maksimum dari 2X plus 3Y adalah 15. Sudah jelas? Nah, kita sudah selesai pelajaran dengan program linear. Jangan lupa mendownload materi dan mengerjakan tugas. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.